Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Timotius Serdantah Pagu Tarigan. Kali ini kita akan belajar tentang Sabda Bahagia fase D kelas 7. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Putramu mengajarkan kepada kami tentang kebahagiaan sejati. Bantulah kami Bapa melalui pembelajaran hari ini agar kami mampu memahami ajaran Putramu tentang kebahagiaan sejati. Bukalah hati dan pikiran kami agar melalui pembelajaran hari ini pemikiran dan paradigma kami Kau perbaharui. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, marilah kita bernyanyi dan bergerak bersama. Sebelum kita mendalami materi pada hari ini, apa itu sabda, apa itu bahagia, dan apa itu sabda bahagia. Baik teman-teman, sabda bahagia adalah kumpulan ajaran yang diajarkan Yesus dalam Injil. Sabda bahagia memberikan pedoman hidup bagi umat Kristen. Ajaran ini memberikan petunjuk tentang bagaimana mencapai kebahagiaan sejati. Sabda bahagia dalam ajaran Katolik ada 3. Yang pertama, dasar moral. Sabda bahagia menjadi dasar moral bagi umat Katolik. Ajaran ini menjadi pedoman dalam menjalani hidup beriman. Yang kedua, kebahagiaan sejati. Mengajarkan tentang kebahagiaan yang diperoleh melalui pengorbanan dan pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Dan yang terakhir adalah hidup beriman. Sabda bahagia menjadi sumber inspirasi bagi umat Katolik dalam menjalani hidup beriman. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan diajak untuk menonton sebuah film yang diambil dari Sabda Bahagia. Nah teman-teman, setelah kita menonton video tersebut, marilah kita mengerjakan LKPD 1. Yang pertama, peristiwa yang membahagiakanku, dan yang kedua, makna kebahagiaan bagiku. Teman-teman, setelah kita mengerjakan LKPD 1, kita diajak untuk membuat kelompok dan mengerjakan tugas. Dengan catatan setelah simulasi, kelompok menyampaikan pengalaman mereka kepada kelas. Jadi kesimpulan kita pada pertemuan hari ini ialah sabda bahagia adalah kumpulan yang diajarkan Yesus dalam Injil. Sabda bahagia memberikan pedoman hidup bagi umat Kristen dan memberikan petunjuk tentang bagaimana mencapai kebahagiaan sejati. Dasar moral yang dapat kita ambil dalam sabda bahagia menjadi dasar moral bagi umat Katolik yang menjadi pedoman dalam menjalani hidup beriman. Sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang penuh cinta dan kasih, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas kasih dan karunia-Mu. Hari ini kami telah mendalami iman-Mu. Ajarilah kami ya Yesus agar kami mampu untuk semakin memahami serta melaksanakan iman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah kami ya Yesus agar iman-Mu benar-benar menjadi pegangan bagi hidup kami. Sebab Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki pertemuan yang kedua dengan materi yang sama, sabda bahagia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bernyanyi dan bergerak bersama. Sebelum kita mendalami pada materi kedua kali ini, apa bedanya kebahagiaan menurut pandangan umum dengan kebahagiaan menurut Yesus? Dan mengapa Yesus mengatakan orang miskin dan yang sedang berduka itu berbahagia? Apa maksudnya? Oke, baik teman-teman, penjelasannya ialah Yesus mengatakan bahwa orang miskin dan yang sedang berduka itu berbahagia karena kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan duniawi.
tetapi pada hubungan dengan Allah. Orang miskin, khususnya mereka yang miskin secara rohani, menyadari ketergantungan mereka sepenuhnya kepada Allah, sehingga mereka diberkati dengan kerajaan Allah. Demikian pula mereka yang berduka dianggap berbahagia karena mereka akan menerima penghiburan dari Allah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa berkat ilahi dan kebahagiaan sejati datang kepada mereka yang rendah dan mencari Allah di tengah penderitaan. Kemudian penjelasan yang kedua, Yesus mengatakan bahwa orang miskin dan sedang berduka itu berbahagia karena kebahagiaan sejati berasal dari hubungan dengan Allah, bukan dari keadaan duniawi. Orang miskin secara rohani menyadari kebutuhan mereka akan Allah dan menerima kerajaannya. Sementara itu, mereka yang berduka akan dihibur oleh kasih dan pengharapan dari Allah. Maksud Yesus sendiri adalah untuk menunjukkan bahwa berkat dan kebahagiaan sejati ditemukan dalam ketergantungan kepada Allah, bahkan di tengah-tengah penderitaan. Nah teman-teman, pada pertemuan kedua kali ini kita diajak untuk berdiskusi dalam kelompok tentang sabda bahagia yang diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Oke, setelah kita mendengarkan bacaan dari Matius 5 ayat 1 sampai 12, jawablah pertanyaan tersebut bersama kelompokmu. Baik teman-teman, di sini saya akan membantu jawaban yang nomor 1. Yesus menawarkan kebahagiaan yang bersifat rohani dan kekal, bukan sekadar kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ini berasal dari hidup dalam kehendak Allah dan menerima berkat-berkat-Nya. Kemudian penjelasan dari jawaban yang kedua ialah dalam perikop sabda bahagia, aspek iman tercermin pada kelompok-kelompok yang disebut berbahagia karena hidup mereka berpusat kepada Allah. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Dalam aspek sosial berdasarkan perikop sabda bahagia Matius 5 ayat 1 sampai 12, mereka yang disebut berbahagia adalah orang-orang yang menunjukkan kasih dan kebaikan kepada sesama. Orang yang murah hati atau penuh belas kasihan disebut berbahagia karena mereka akan memperoleh belas kasih dari Allah. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Tujuan Yesus menyampaikan sabda bahagia adalah untuk mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang berbeda dari nilai-nilai duniawi. Yesus ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kekayaan, status, atau kenyamanan duniawi, tetapi pada hubungan yang mendalam dengan Allah dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Baik teman-teman, kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Persamaan antara makna bahagia menurut pendapat kita dengan kebahagiaan menurut sabda Yesus dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 terletak pada pemahaman bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya ditentukan oleh keadaan duniawi, tetapi juga oleh kedamaian batin dan hubungan dengan Allah. Dalam pandangan umum, kebahagiaan sering dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, atau kenyamanan hidup. Namun, dalam sabda bahagia, Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan datang kepada mereka yang hidup dengan kerendahan hati, pengampunan, dan kebenaran. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi di sini ada 2 poin, kesimpulan dan motivasi. Kesimpulan dari Matius 5 ayat 1 sampai 12 ini bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan, tetapi pada hidup yang rendah hati, penuh kasih dan setia kepada Allah. Kemudian motivasinya yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah untuk selalu mencari dan hidup sesuai dengan kehendak Allah, berbuat baik kepada sesama, dan tetap berharap pada janji-janjinya meskipun menghadapi tantangan. Kebahagiaan yang sejati ialah hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah yang berpusat pada kasih, keadilan, dan juga kedamaian. Teman-teman, sebelum kita menutup pada materi yang kedua ini, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa yang dipimpin dengan saya sendiri.
Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini untuk belajar dan merenungkan sabda-Mu. Kami bersyukur atas setiap pengajaran yang telah kami terima dan mohon agar Engkau memberikan setiap langkah hidup kami. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dapat menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan membawa damai di dunia ini. Semoga setiap ajaran yang kami pelajari hari ini dapat menguatkan iman kami dan membawa kami lebih dekat kepadamu. Kami serahkan segala usaha dan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.